sudah gajian, gaji diterima dengan kegembiraan. Marilah kita kelola keuangan agar tidak miskin di akhir bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat. Siapa nih yang sudah gajian? Siapa nih yang sudah menerima nafkah dari Pak Suami? Boleh ya tulis di kolom komentar. Alhamdulillah ya teman-teman, Pak suamiku sudah gajian. Jadi di sini Pak suami juga sudah setor uang nafkah seperti biasanya ya. Dan seperti biasanya lagi aku akan anggarkan setiap nafkah yang sudah diberikan Pak suami agar setiap nafkah yang diberikan Pak suami itu tuh benar-benar terarah. Sebelum lanjut ke video, di sini aku ingin mengingatkan ke teman-teman kalau aku bukanlah pakar keuangan, aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan tujuan aku membuat video ini tidak ada bermaksud ria ataupun pamer ya. Di sini aku hanya ingin sekedar sharing-sharing ke teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya juga termotivasi untuk membuat budgeting juga. Aku itu selalu mempunyai metode yang sama setiap bulan ya teman-teman. Maksudnya aku selalu pakai metode yang sama setiap bulannya karena belum ada metode lain yang cocok dengan kondisi keuangan aku. Nah, jika kalian bosan dengan metode-metode yang sama seperti biasanya aku pakai, kalian boleh aja ya teman-teman skip video aku jika misalnya kalian itu memang gak cocok dengan metode yang aku gunakan. Tapi setidaknya kalian bisa tonton video aku ini, semoga bisa jadi referensi buat kalian juga yang mau bikin budgeting. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di sini aku akan tulis dulu untuk pendapatan. Alhamdulillah untuk bulan ini Pak suami itu mendapatkan gaji Rp4.200.000 dan aku juga langsung tulis aja untuk kewajiban ya. Dan di sini tuh kewajiban aku masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, ada cicilan Rp825.000, ada listrik Rp200.000 dan arisan Rp50.000. Aku sebenarnya ingin mencoba metode yang lain ya, tapi aku tuh masih mencoba-coba mencari metode lain yang memang benar-benar cocok dengan kondisi keuanganku. Apalagi setiap bulan Pak suami itu tidak mendapatkan gaji itu dengan jumlah yang sama. Terkadang itu gajinya itu banyak, tergantung lemburan ya teman-teman. Oke, total dari kewajibanku tadi adalah Rp1.075.000 dan untuk kewajiban aku ini tuh benar-benar sudah tetap ya teman-teman, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Oke, lanjut untuk kategori kedua. Di sini aku ada kebutuhan seperti biasa ya. Ada belanja bulanan, itu tuh masih sama untuk budgetnya seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu 200.000 aja aku budgetkan. Insya Allah itu juga cukup ya. Untuk beras aku itu masih belum beli beras ya teman-teman. Alhamdulillah stok beras aku itu masih ada. Untuk belanja mingguan aku budgetkan per minggunya itu 150.000. Semoga cukup ya teman-teman. Kalau misalnya nanti nggak cukup, aku akan coba ambil dari dana darurat. Mungkin kalau misalnya memang benar-benar nggak cukup, atau aku akan ambil dari budget aku yang lain. Kayak misalnya ada nanti untung pulsa aku kayak gitu ya teman-teman. Aku akan ambil aja dari situ. Untuk susu anak-anak aku budgetkan 350.000 satu bulan. Untuk diapersnya anak-anak masih sama juga ya, 130.000. Paket data 200.000 ya. Karena aku kan nge-YouTube ya teman-teman, jadi paket data aku harus terpisah dari Pak suami. Jadi 125.000 untuk paket dataku, 75.000 itu untuk paket datanya Pak suami. Lalu untuk gas aku budgetkan Rp25.000, bensin masih sama yaitu Rp100.000. Di sini aku juga budgetkan untuk kebutuhannya Pak suami ya teman-teman. Dan kebutuhan Pak suami di sini tuh termasuk dalam rokoknya Pak suami, pangkas rambutnya Pak suami, dan juga termasuk bensin motor ya. Jadi kalian itu yang nanya, Bun, Pak suaminya nggak dikasih uang saku. Pak suami itu nggak butuh uang saku setiap hari ya, karena tempat kerjanya itu dekat banget dari rumah. Dan uang bensin juga kan udah ada budgetnya juga. Nah, total dari segala kebutuhan aku di sini tuh adalah Rp1.925.000. Alhamdulillah ya teman-teman, bulan ini Pak suami tuh dapat gajinya itu lumayan. Jadi kayak enak gitu ya ngebudgetinnya kalau misalnya dapat uangnya itu banyak. Dan untuk dana lain-lain aku bulan itu benar-benar harus ditambah ya, karena ada beberapa kebutuhan yang benar-benar mendadak untuk bulan ini dan itu budgetnya itu lumayan besar ya teman-teman. Jadi aku budgetkan untuk dana tak terduga aku itu 300.000. Dan di sini untuk dana kesenangan itu tuh masih sama ya, yaitu 200.000. Ini tuh buat jajan Twin atau buat jajan aku ya. Kadang kalau misalnya nggak cukup, aku suka ambil dari uang untung pulsa aku ya. Karena kan alhamdulillah aku juga jualan pulsa. Itu tuh gunanya memang buat uang tambah-tambahan gitu ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah aku udah kelar untuk tulis kayak kewajiban, kebutuhan, sama dana lain-lain aku. Dan di sini juga aku lanjut aja buat isi untuk maksud aku untuk tulis sinking fund aku ya. Karena sinking fund aku ini tuh totalnya itu nggak terlalu banyak, cuman ada 7 kategori. Tapi aku selalu berusaha untuk setiap bulan selalu aku isi walaupun nominalnya itu tidak banyak. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya lagi, aku mau sapa-sapa kalian ya. Hai Mam, hai Bunda, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Tonton video aku ini sampai selesai ya, semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan jika berkenan atau kalian merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Semoga setiap video-video yang aku share selalu ada manfaat, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Oke deh, lanjut ke videonya lagi. Untuk kategori sinking fund aku yang ada 7, di sini rata-rata aku isinya itu 100.000 ya teman-teman. Kalau bulan lalu aku itu sudah nggak isi lagi untuk sinking fund Idul Fitri. Nah, untuk bulan ini aku sudah isi lagi. Ini tuh persiapan untuk Idul Fitri yang akan datang atau Idul Fitri tahun mendatang ya teman-teman. Jadi untuk tahun mendatang Idul Fitrinya aku sudah persiapkan dari sekarang. Dan jangan lupa buat kalian itu yang punya anak-anak kecil, insya Allah mereka kan akan sekolah ya teman-teman. Jadi kalian itu juga harus persiapkan seperti dana pendidikan mereka ya. Aku aja situin udah aku persiapkan dana pendidikannya itu dari sekarang, karena kan aku ini orang biasa ya teman-teman. Keuangan kami juga keuangan yang biasa-biasa aja, pendapatan kami juga pas-pasan gitu ya. Jadi aku tuh benar-benar mempersiapkan banget uang pendidikan anak-anak aku dari sekarang. Ya walaupun nanti itu tidak 100% membantu, tapi setidaknya itu tuh akan lumayan, akan membantu banget ya nantinya. Nah, di sini aku akan totalkan untuk secara keseluruhan ya, dari kategori kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain, dan juga sinking fund. Alhamdulillah banget ya teman-teman, ini tuh pas-pasan banget untuk semuanya. Di sini tuh udah aku totalin gitu ya, untuk kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain itu totalnya 3.500.000 dan sinking fund aku 700.000, berarti pas totalnya itu 4.200.000 rupiah. Rasanya lega kalau misalnya udah dibuatkan budgeting kayak gini ya. Jadi sekarang tinggal dimasukin aja ke dalam dompet pintar. Nah, ini tuh dompet pintar yang udah aku unboxing di video aku yang beberapa waktu yang lalu ya. Alhamdulillah dompet pintar aku ini yang baru. Jadi dompet pintar aku yang lama itu tuh udah robek gara-gara situ ini ya teman-teman. Rasanya kalau melihat dompet pintar ini sudah terisi lagi, hati itu rasanya tenang, rasanya itu tentram ya teman-teman. Dan juga tentunya kita itu tidak akan merasa kaya gitu ya di awal bulan, karena semuanya sudah kita budgetkan. Jadi kalau misalnya kita sudah membudgetkan seperti ini, insya Allah keuangan kita itu akan aman sampai akhir bulan ya teman-teman. Tapi intinya konsisten. Kalau misalnya kita udah budgeting tapi kita tidak konsisten, maka itu sama aja kayak sia-sia ya teman-teman. Jadi di sini tuh memang intinya itu konsisten. Ya walaupun untuk aku ini tuh selalu kayak hampir sama setiap bulannya, tapi aku itu selalu berusaha untuk konsisten dalam membuat budgeting setiap bulannya. Jadi buat kalian itu yang masih mau coba-coba untuk budgeting gitu, kalian harus benar-benar konsisten ya. Menurut aku budgeting ini tuh banyak banget manfaatnya, dan buat kalian yang belum tahu manfaat dari budgeting ini, kalian itu wajib banget cobain budgeting ini ya. Aku kalau udah yang namanya budgeting terus isi-isi uang ke dalam dompet kayak gini, ini tuh kayak bener-bener mood booster. Itu tuh bener-bener merasa senang gitu ya, dompet pintar udah terisi, hati tuh jadi tenang, hati tuh jadi tentram. Dan aku itu juga akan jadi jauh lebih waspada buat memakai uang dengan sembarangan, karena memang setiap uang kan sudah punya kategori dan sudah punya ketujuannya masing-masing. Dan aku itu selalu merasa excited ya teman-teman setiap di akhir bulan untuk ngelihat isi dompet apakah masih ada sisa atau enggak. Nah, untuk bulan ini tuh memang tidak ada bersisa sama sekali budgetnya ya teman-teman, karena memang budget-budget yang ada itu aku tutupin aja buat budget-budget yang kurang gitu ya, karena kan kemarin itu ada di suasana lebaran ya teman-teman, dan ternyata lumayan banyak dana-dana yang tak terduga. Dan untuk kayak pampersnya anak-anak kemarin itu tuh juga kurang, alhasil aku ambil dari uang budget susu anak-anak. Kemarin itu masih ada sisa sedikit ya sebenarnya uang budget susu, tapi karena aku ambil untuk uang beli pampers juga anak-anak itu ya, jadinya uang sisa susunya itu udah nggak ada gitu.
Seperti yang kalian tahu juga lah ya teman-teman, sekarang itu apa-apa itu serba mahal. Jadi terkadang itu kayak budgeting kayak gini ada juga ya teman-teman, masanya itu over, masanya itu nggak bersisa. Cuman itu nggak apa-apa ya. Karena aku yakin ya teman-teman, keuangan yang sehat itu bukan dilihat dari banyak sisa ya teman-teman, tapi dari kekonsistenan dan juga dari dana itu tuh cukup atau tidak dalam satu bulannya. Untuk apa kalau misalnya kita itu menganggarkan selalu berlebih tapi ternyata kita itu selalu merasa kekurangan di bulanan gitu ya. Jadi menurut aku lebih bagus nggak ada sisanya tapi kita itu selalu merasa cukup, dan juga kebutuhan-kebutuhan kita itu benar-benar tercukupi tanpa terlalu menyiksa diri. Di sini aku langsung isi untuk sinking fund aku ya teman-teman. Alhamdulillah rasanya tuh senang ngeliat sinking fund ini. Sebenarnya itu aku pengen banget buat nambah kategori ya. Maksudnya itu pengen nambah kayak saving challenge gitu ya. Cuman aku masih belum ada bindernya. Insya Allah ya teman-teman, di lain kesempatan aku akan coba bikin saving challenge yang kayak 2 ribuan atau 5 ribuan atau mungkin 20 ribuan gitu, supaya aku itu kayak lebih bener-bener termotivasi buat nabung ya. Karena jujur kita ini sebagai ibu rumah tangga terkadang itu punya banyak keinginan. Kalau misalnya kita itu nggak nabung, kita itu nggak akan bisa untuk mencapai keinginan kita. Terkadang uang yang diberikan Pak suami itu tuh nggak bisa kita pakai untuk membeli atau memenuhi keinginan kita ya. Terkadang juga budgetnya itu pas-pasan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita itu harus benar-benar pintar dan bijak dalam mengelolanya agar setiap bulan ada sisanya dan kita bisa tabung untuk membeli keinginan-keinginan kita. Yang namanya manusia itu pasti ya teman-teman banyak keinginan. Terkadang juga kita itu sampai lupa diri ya saking banyaknya keinginan. Tapi kita itu harus benar-benar bisa mengontrol. Jangan sampai karena banyak keinginan kita itu malah jadi ngutang sana sini. Usahakan jangan sampai kita itu berhutang untuk hal-hal yang tidak penting. Nah ini tuh sisanya ada 825.000 ya teman-teman. Ini tuh adalah uang untuk cicilan. Aku itu sengaja nggak masukkan ke dalam dompet karena itu mau langsung aku setor aja, aku selipin aja di sini dulu. Oh ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di akhir ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Nah untuk buku aku ini adalah buku baru ya. Semuanya udah aku pindahkan ke dalam sini supaya jadi kelihatan lebih rapi dan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.